Terima kasih. Mungkin sebelum tanya jawab dengan semuanya, saya ingin sampaikan sedikit saja bahwa keberadaan radial road ini sebenarnya tidak sendiri. Jadi ada pasangannya, yaitu jalan lingkar luar barat dan jalan lingkar dalam barat. Radial road semuanya sudah ada, dibicarakan sejak tahun 2014 dalam Perda nomor 12 tahun 2014 pemerintah Kota Surabaya. Jadi sejak Bu Risma waktu itu. Nah, terrealisasikan ini baru sekarang radial road. Dan kalau kita lihat, kita belum menjumpai radial road yang ada di Indonesia. Sehingga saya berpikir radial road ini ide cerdas para pengambil keputusan. Karena biasanya untuk mengatasi kemacetan itu kan mengandalkan underpass, flyover, pelebaran jalan, pengaturan lalu lintas, terus buka tutup dan sejenisnya. Nah, sekarang kita ketemu yang namanya radial road. Tentu ini tidak sekedar menjadi harapan semua pihak, karena dari survei sejawat semuanya ini dari rekan-rekan mahasiswa itu memunculkan pemahaman bahwa ketika mereka ini survei sudah ditanya, kok jadi ini kapan? Baru survei sudah ditanya jadi ini kapan? Nah, seperti itu. Jadi itu salah satunya. Harapannya sangat tinggi bagi tidak hanya masyarakat di sana, tapi juga masyarakat yang lokasinya jauh tapi memanfaatkan jalur tersebut. Kenapa? Dengan adanya radial road diharapkan percepatan pergerakan dari satu titik ke titik yang lain itu bisa menjadi lebih besar, lebih cepat. Apapun, apakah pergerakan barang, apakah pergerakan orang, apakah pergerakan hal-hal yang lain, semuanya. Artinya dalam tataran konsep dasar di ekonomi itu, kalau semuanya bisa lancar, semuanya pasti bisa bertumbuh dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ada dua catatan saya di sini bahwa bisa menimbulkan efek pengganda itu dua yang bisa menimbulkan efek pengganda dari radial road. Yang pertama adalah total biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau saat sekarang teman-teman media mungkin menulis per meter itu harganya 3,5 juta, ya. Terus ada yang menuliskan 10 jutaan. Ini kalau bisa 3 juta itu sekitar 250 miliar. Tapi kalau 10 juta jatuhnya sekitar 1 triliun. Catatan yang pertama ini dulu. Biaya operasionalnya itu sudah sekitar 1 triliun. Artinya di sana akan ada perputaran duit itu 1 triliun. Nah, kalau duit 1 triliun ini berputar, bisa kita bayangkan 1 triliun itu untuk apa ya kan gitu. Beli, menggaji karyawan tenaga kerja di situ, menggaji para penyedia barang jasa di situ. Setelah itu para penyedia barang dan jasa juga membelanjakan uangnya. Nah, ini kan menimbulkan efek pengganda yang luar biasa di situ. Ini catatan pertama. Yang kedua, ketika radial road nanti jadi, kalau sudah radial road jadi, berarti apa? Efeknya semakin kemana-mana. Jadi lingkarannya itu membawa efek yang lebih luar biasa. Kira-kira seperti itu catatan saya yang pertama. Nanti bisa jadi akan ada apa ya diskusi atau tanya jawab briefing di persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Kami mulai untuk sesi tanya jawabnya. Silakan teman-teman media dan mungkin mahasiswa punya pengalaman di kompleks gitu ya. Silakan teman-teman media, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Pita dari Kopi Barang Bapak Ibu. Yang mau saya tanyakan pertama, tadi kan disebutkan bahwa radial road di Lontar itu bisa memecah kemacetan efektif sampai 80%. Sementara kita tahu bahwa di Surabaya sendiri titik macetnya banyak, nggak cuma di situ. Mungkin dari penelitian ini bisa disampaikan berapa mungkin radial road yang bisa dicanangkan Pemkot Surabaya untuk memecah kemacetan selain di Lontar. Itu sih yang saya tanyakan. Bisa di copy ya Pak pertanyaannya. Oke, langsung dijawab saja dulu. Ya.
Terima kasih Mbak Pita dari Ngopi Bareng Mbak Pita ini. Saya tahu. Begini Mbak Pita, kalau berdasarkan aspek legalnya, balik ke Perda nomor 12 tahun 2014 gitu ya, yang disebut di situ radialog itu baru itu kalau TNI ya gitu ya. Meskipun tadi disebutkan sejawat bahwa titik kemacetan kita itu hanya papan atasnya ya ini tadi kota Kampana. Kemudian boleh kita sebut kalau ada hitungannya jam ya, jangan jauh-jauh di mana sabrangan itu banyak orang stres sudah keluar jam-jam tertentu. Jadi dengan pemahaman seperti itu rasanya kedepannya itu diperlukan semakin banyak lagi keberadaan atau radial road yang sejenis. Kira-kira seperti itu. Mungkin juga dilihat dari hasil terwujudnya ini di radial road. Kalau yang saya pahami, radial road ini satu jalur 3 lajur. Jadi satu jalur ini 3 lajur ke sana. Terus dia nanti muter 3 jalur, satu jalur 3 lajur lagi. Jadi radial road itu menghubungkan titik sini dan sini dalam bentuk lingkar, tapi lingkarannya tidak bunder gini, seperti itu, balik. Tapi biasanya kan situasional dengan melihat di sana, yang di sini boleh dibebaskan, tidak boleh dibebaskan. Nah ini banyak memunculkan ide-ide yang lain. Kira-kira begitu Pak. Iya. Selamat siang Pak, teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Azam, temannya Pak Bida juga. Menarik Pak untuk penelitian dan terjun langsung ya pada masyarakat kemudian workshopnya. Cuma ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya pertanyakan. Tapi apakah disclaimer dulu ini boleh dikutip pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan Bapak atau tidak? Nanti silakan dijawab setelah pertanyaan saya selesai. Ini Bapak, pertama soal tadi kan disebutkan bahwa ada sekitar 1946 dan bahkan saat WM 2357 kendaraan. Apakah dalam proses observasi itu juga melihat berapa jumlah penumpang di dalam kendaraan tersebut? Apakah kemudian di dalam kendaraan itu satu mobil hanya satu orang saja? Ataukah satu mobil ada 5 orang misalnya? Nah ini kan juga mempengaruhi sehingga kemudian bisa jadi pertimbangan ke depannya. Apakah kemudian macetnya ini karena satu kendaraan satu orang atau bagaimana? Kemudian kedua soal ini Bapak, sebetulnya nyambung dari Mbak kita. Apakah kemudian berapa jumlah radial road yang bakal dibangun? Tapi pertanyaan saya apakah setiap problem kemacetan itu harus diselesaikan dengan bangun jalan baru? Apakah ada alternatif dan rekomendasi dari ada hasil riset tersebut bahwasanya nggak perlu buat jalan baru, perbanyak transportasi publik? Apakah transportasi publik seperti apa yang kemudian bisa memecah kemacetan di konteksnya, misalkan di daerah lontar atau di daerah segmen-segmen lain? Terus kemudian kalau bicara soal investasi, kalau saya pernah baca di datanya BPNTS portal terminal triwulan pertama 3 tahun kemarin itu yang paling banyak memang realisasi PMDN dalam negeri itu memang PMDN dan PMK itu paling banyak di sekolah itu. Dan kalau tidak salah saya baca di laporannya BPNTS itu sampai 1,9 atau 20, totalnya sampai keseluruhan 32%. Sedangkan di Sambikir, kecamatan Sambikir itu tidak. Nah kira-kira kemudian kalau realisasi investasi PMDN terminal pertama, triwulan pertama maksud saya, di Sambikir itu jadi disebutkan kurang lebih 0,67 miliar atau 12,86% ini kata dari DPM BTSP triwulan pertama 2023. Kira-kira investasi apa yang cocok dan kemudian tepat dan bisa berkembang di kawasan lontar atau sekitar, khususnya di Sambikir.
Terus terakhir kan kalau dalam kita pembentukan DPKPP Surabaya itu kan tidak hanya JLB yang jadi masalah kali ini gitu ya. Bahkan JLB ini kan dari dulu sampai sekarang berbahasa lain sudah tidak selesai. Bahkan janji tahun kemarin realisasi tentang ini juga belum ada sama sekali. Kira-kira memang sudah ada nih. Saya kira contoh ini adalah contoh dari kecil dari contoh apa ya istilahnya. Kalau kamu mau lihat kalau sebenarnya dia jadi lo merah juga. Bahkan dia alatnya juga banyak dan kemudian jauh. Apakah kemudian konteks merah ini juga harus pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya apakah sama dengan di belakang atau kalau konteks investasi dan lain sebagainya. Saya berharap sih upaya dan teman-teman juga bisa meneliti lebih jauh atau kemudian mengulas gimana sih JLT ini. Saya pikir kalau dilontarkan hanya 12%, 12%, sedangkan di JLT ini kan banyak banget. Bahkan ada 16 atau berapa yang belum dibebaskan, bahkan tambah-tambah juga belum selesai. Tapi untuk narasi mengembangkan ini kan mapnya udah kelihatan jelas. Jadi keluar dari tol, tembus, muter, ketemu sampai atas itu lagi. Apakah harus dijadikan sebagai apa istilahnya proyek strategi nasional dulu atau enggak sehingga kemudian JLT juga harus. Saya pikir itu pendapat yang saya terima kasih banyak. Ya, Mas Hasan dari Jampos, Bapak Ibu. Saya bilang supaya tak kaku ya Bapak Ibu, karena ini kan siang, lagi habis makan enak gitu ya. Mungkin salah satu Bapak-Bapak yang mau menjelaskan sambil berdiri ya Pak, karena teman-teman mau ambil gambar juga. Kalau posisi duduk itu kayaknya kurang enak gitu. Oke, jadi dari sekian jawaban itu sebagian Bapak boleh, sebagian Pak Heri boleh, sebagian Bu Ibu boleh, ya panjang. Bapak mau maju berdua, ya di sini Pak. Bisa sambil yang lebih dinamis Pak biasa. Terima kasih Mas Azhar. Salam. Jadi saya akan beberapa saja nanti sesuai dengan Mbak Ayu nanti ditambahkan oleh orang yang lain atau boleh juga ditambahkan oleh tim peneliti yang lain yang ada di sini ya. Jadi Bapak dosen yang ada di sini atau teman-teman yang kemarin terjun langsung ingin menyampaikan bantu jawab silakan. Terima kasih Mas Azhar dan salam semuanya. Saya akan sedikit jawab terkait dengan apakah harus diselesaikan dengan radiarut tadi ya. Nah tentu saja tidak. Sangat situasional kalau saya lihat ya, apakah harus dengan radiarut atau tidak. Dengan melihat kanan kiri atau posisi kondisi existing yang ada di situ. Nah ini sangat berpengaruh. Oh yang ini diselesaikan dengan radiarut, oh yang ini dengan underpass, oh yang ini dengan flyover, oh yang ini dengan pelebaran jalan, oh yang ini dengan pengaturan lalu lintas, pengalian arus dan sejenisnya. Jadi yang pertama itu, kemudian apakah bisa diselesaikan dengan angkutan publik? Ya, saya sangat tertarik dengan pertanyaan ini. Kalau ini berkaitan dengan budaya, kalau saya pikir pribadi ya, gimana budaya dengan kita selama ini? Apakah kita selama ini terbiasa di Indonesia ya? Di Indonesia ini boleh saya katakan Indonesia, itu ada pemahaman begini, orang Indonesia itu harus dipaksa, terpaksa, biasa, jadi budaya. Nek gak dipaksa dhisik gak iso. Bayar itu pakai itu kan harus dipaksa dulu ya. Paksa gitu. Akhirnya enak. Sekarang bayar pakai tunai jadi malas juga gitu kan. Jadi ada itu. Nah terus bagaimana dengan angkutan publik? Kalau saya merasa ini perlu kerja keras yang luar biasa. Karena masyarakat kita ini tidak punya apa ya budaya untuk berhubungan angkutan publik. Maka untuk kemudian harus digeser ke sana, ini yang harus dipersiapkan adalah satu saja infrastruktur angkutan publiknya ini. Kalau dua minggu enak, banyak orang yang terbiasa nyaman enak loh, tiba-tiba harus switch ke angkutan publik juga berat. Kita tentu ingat beberapa moda transportasi ternyata gagal di Surabaya. Bis perempuan gagal Mas ya. Nah, bis perempuan padahal sudah dibuat sangat nyaman, sangat bagus itu. Nah itu.
Jadi ternyata banyak output demikian yang tidak bisa menjadi outcome, tidak bisa dimanfaatkan, akhirnya gagal. Nah, yang seperti ini tentu kita tidak ingin terjadi, sehingga beberapa mungkin perlu dilihat dengan sebaik-baiknya. Ada yang dipengaruhi oleh masalah ekonomi, masalah non ekonomi, masalah yang sangat situasional, macam-macam lah kira-kira. Karena di pemahaman kita ada variabel ekonomi, ada variabel non ekonomi, belum lagi ketobrak misalnya pandemi, ketobrak politik dan lain sebagainya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bisa ditambahkan oleh Bu Siti dan Pak Heri. Kira-kira begitu Mbak Yuning ya.